Halo, assalamualaikum. Bentar. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu. Jangan bosan ya. Nah, pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang Network Address Translation, di mana Network Address Translation itu atau biasa kita sebut NAT, biasa kita gunakan untuk mengakses internet menggunakan IP public dari jaringan yang biasanya kita gunakan, yaitu LAN. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis dari NAT itu apa saja sih? Mari simak materi berikut ini. Jenis-jenis NAT. Jenis-jenis NAT ada 3, yaitu static NAT, dynamic NAT, dan NAT overload. Static NAT mendefinisikan pemetaan secara satu persatu pada satu subnet ke IP subnet lainnya. Static NAT bekerja dengan menerjemahkan seluruh IP address yang belum terdaftar untuk nantinya menjadi IP address yang terdaftar. Static NAT juga banyak digunakan untuk komputer yang ingin mendapat akses dari luar. Static NAT mengizinkan user untuk melakukan translation dari alamat yang berada di dalam jaringan lokal menuju ke alamat global yang berada di luar jaringan. Jadi, ini contoh bagian dari static NAT. Misalnya, yang di private network ini adalah jaringan lokal kita dengan IP setiap perangkat yang berbeda-beda. Misalnya, komputer 1, 192.168.0.1, komputer 2, 192.168.0.2, kemudian komputer 3, 192.168.0.3. Kemudian, router kita atur dengan menggunakan static NAT. Kemudian, di public network, yaitu ke internet, dari router, jika kita menggunakan static NAT, akan ditranslasikan dari komputer 1 menjadi IP dari komputer 1 menjadi 203.31.218.208. Kemudian IP privat pada komputer 2 akan mendapatkan public network 203.31.218.209. Kemudian komputer 3 akan menjadi 203.31.218.210. Nah, kemudian akan terhubung dengan internet. Begitu cara kerja dari static NAT. Jadi, dia menjadikan yang di private network mempunyai IP masing-masing yang diubah oleh static NAT, pengaturan static NAT pada router, memiliki IP public. Jadi yang semula di private network dia tidak terdaftar, akan menjadi terdaftar dengan mendapatkan IP public tersebut yang diatur dari static NAT. Ingat, static NAT atau NAT itu sendiri diatur di router. Jadi ketika kita mengatur NAT, yang diatur adalah router. Begitu juga dengan jenis yang mana yang kita mau gunakan. Semisal untuk static NAT, cara kerjanya seperti ini. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke berikutnya, yaitu dynamic NAT. Untuk yang dynamic NAT ini bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Hal ini membuat beberapa komputer yang terhubung ke dynamic NAT akan memiliki kesamaan IP yang terdaftar. Dengan menggunakan dynamic NAT, lebih aman saat sedang mengakses internet jika dibandingkan dengan static NAT. Dynamic NAT ini digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat IP di luar dengan cepat dari kumpulan alamat IP yang tersedia. Ini contoh map dari pengaturan dynamic NAT. Semisal, ingat, pertama router kita atur dulu
NAT-nya yang kita mau gunakan apa. Misal di sini kita mau menggunakan dynamic NAT. Kemudian ada komputer klien. Di sini contohnya ada 2 komputer klien. Nah, 2 komputer ini dikelompokkan dulu. Misal komputer 1 192.168.0.12, yang komputer 2 192.168.0.13 tidak langsung ditranslasikan oleh router menggunakan NAT tersebut. Seperti statik tadi kan langsung. Nah, sedangkan kalau dinamik tidak, dia kelompokkan dulu kedua komputer klien ini ke dalam switch. Di sini dikelompokkan menjadi IP 192.168.0.0/24. Nah, pengelompokan inilah yang disebut dengan inside network, karena dia jaringan yang ada di dalam. Nanti diatur, dikelompokkan. Karena kita kelompokkan menjadi 0.0, berarti IP yang masuk ke dalam router adalah 192.168.0.1. Jadi yang terhubung ke router itu adalah IP 1 ini aja. Tidak semua klien, seperti di static NAT tadi. Jadi bedanya di situ. Nah, kenapa disebut dinamis? Karena kita sudah kelompokkan inside network-nya di jaringannya di 0.0, 192.168.0.0/24. Jadi kita bisa atur pool-nya sampai dari IP berapa sampai IP berapa. Misal kita atur start IP address-nya dari di sini dari 137.186.57.12. Ini berarti maksudnya karena kan nanti di router akan menghubungkan ke internet. Nah, karena yang masuk 1, maka yang didapatkan IP pun 1. Ditranslasikan dari IP ini menjadi IP. Jadi dari 192.168.0.1 menjadi 137.186.57.8 dengan subnet mask yang sama. Inilah outside network-nya, yaitu internet cloud ataupun servernya. Itu adalah outside network. Sedangkan yang ini adalah inside network. Jadi yang sudah ditranslasikan ini akan memberikan IP dinamis ke NAT. Dinamis ingat berubah-ubah. Jadi selama kita connect hari ini dengan connect besok akan berbeda mendapatkan IP setiap perangkatnya. Misal diatur di situ start IP address-nya dari titik 12, diakhiri di titik 254. Nah, subnet mask-nya ingat dimasukkan 255.255.255.0. Nah, seperti itu. Bedanya dengan static NAT. Kalau static NAT tadi komputer 1 ditranslasikan oleh NAT device atau router dapat 1 IP public. Komputer 2 begitu juga dapat 1 IP public, komputer 3 dapat 1 IP public. Jadi setiap komputer klien memiliki IP public yang berbeda-beda. Sedangkan pada dynamic NAT tidak. Jadi cukup dikelompokkan dulu semua kliennya dengan 1 IP, kemudian baru ditranslasikan dengan mendapatkan IP dari internet. Nah, IP yang dapat dari IP public inilah yang akan ditranslasikan secara dinamis ke komputer klien. Jadi tergantung kita misalnya hari ini dapatnya yang titik 12, besok bisa jadi titik 13 kan tidak tetap. Ingat bedanya statis dan dinamis. Kalau statis itu tetap, dinamis itu berubah-ubah. Nah, lanjut ke NAT overload atau PAT. NAT overload atau PAT ini, kepanjangan PAT adalah Port Address Translation, merupakan perangkat jaringan yang menerjemahkan komunikasi yang dilakukan antara host di jaringan pribadi dan host di jaringan publik. PAT memungkinkan lebih dari 1 klien terhubung pada 1 IP publik, namun pada port yang berbeda. Saat NAT menerima permintaan host untuk dihubungkan kepada server internet, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Jadi, maksudnya pada port yang berbeda ini, kalau yang tadi statik dan dinamis, portnya itu sama. Sedangkan kalau di PAT ini, kalau portnya beda, dia bisa terhubung dengan IP publik meskipun portnya berbeda. Jadi, NAT menerima permintaan dari host ke server internet. Kemudian,
ditentukan nomor IP dan portnya untuk klien itu berapa oleh NAT. Selanjutnya, meskipun sebuah nomor IP itu sudah digunakan, namun masih dapat dipakai untuk host lain karena berada pada port yang berbeda. Jadi kalau misalnya nomor IP-nya sudah dipakai, ya nggak apa-apa, masih bisa dipakai lagi asalkan portnya berbeda. Jadi PAT ini perkembangan dari dynamic NAT. Awalnya itu dari dynamic NAT yang dikelompokkan jadi satu IP kayak gitu. Cuma bedanya di sini portnya beda. Kalau dynamic NAT tadi kan portnya sama. Ini contoh mappingnya, pengaturan mappingnya. Misal kita buat Cisco routernya satu, kita atur dengan path. Kemudian di inside-nya kita atur misalnya 3 klien. Kemudian ketiga klien ini kita sama dengan dinamik tadi ya, kita kelompokkan dalam satu IP privat. Kelompokkan dalam satu IP privat. Kemudian baru dikeluarkan oleh router ke outside network, atau di sini adalah internet atau public networknya, server internetnya, dengan IP 1. Jadi di sini yang berbeda adalah portnya. Misal, jadi IP-nya cuma dapat satu IP ini saja, cuma yang berbeda adalah portnya saja. Misal IP komputer 1, 10.10.10.1, port 80, jadi ini kan semuanya IP-nya berbeda dengan port yang sama, yaitu 80 itu di inside atau private network. Tapi IP public kita dapatnya kan cuma 163.63.63.1. Nah, setiap komputer itu bisa dapat IP public itu semua, hanya saja perbedaannya di port. Jadi yang komputer 1 dapat yang dari port 8000. Komputer 2 dapat dari port 8001, port 3 dapat dari port 8002 dengan IP yang sama. Jadi satu IP bisa digunakan untuk semuanya. Bedanya dengan dinamik tadi, walaupun IP-nya, jadi IP-nya itu dia berbeda-beda, walaupun dari sisi private network itu masuk satu IP, jadi nanti ketika dibagikan lagi, dia akan mendapatkan IP yang berbeda-beda, bukan titik satu. Jadi misal komputer 1.2, komputer 3.3, misal kayak gitu kalau yang dinamik. Kalau yang path atau NAT overload, satu IP dengan port yang berbeda-beda dibagikan ke setiap komputer di jaringan lokalnya. Nah, sudah paham ya? Sekarang tugasnya yaitu kalian buat tabel seperti ini, boleh ditulis tangan, di buku, atau boleh kalian buat menggunakan PowerPoint atau menggunakan Word, boleh. Kemudian nanti, kalau misalnya menulis di buku, silahkan kalian foto hasil tugas yang kalian buat. Misal di sini tuliskan perbedaan jenis-jenis NAT pada tabel berikut. Jadi kalian tuliskan static NAT itu seperti apa, dynamic NAT seperti apa, NAT overload seperti apa. Nah, dari penjelasan Ibu tadi pasti sudah jelas ya, bedanya antara ketiga ini di mana. Nah, silahkan kalian tulis di tabel tersebut, perbedaannya apa, kemudian boleh tadi kalian tulis di buku, kemudian kalian kirimkan fotonya melalui tugas yang akan Ibu share di Classroom, AIJ. Jadi nanti Ibu buatkan di situ tempat mengumpulkan tugasnya ini. Boleh fotonya, atau kalau misalnya itu dalam bentuk PowerPoint atau gambar atau Word yang sudah kalian ketik, boleh filenya juga kalian bisa kirimkan. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.